Baik, Bapak Ibu, kegiatan saya mulai, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Di malam hari ini, Guru Inovatif Indonesia akan mengadakan kelas eksklusif bimbingan menulis laporan PTK ataupun PTS di minggu pertama dari serangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan selama 1 bulan penuh sampai akhir November. Di sini untuk hari ini saya akan menyajikan materi dan juga membawakan kegiatan ini untuk materi yang pertama, yaitu tentang bagaimana konsep dasar dari sebuah penelitian tindakan kelas dan juga bagaimana menulis bab 1. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, akan saya tampilkan dulu materinya. Oke, baik. Ini materinya. Materi ini nanti Bapak Ibu bisa download di grup WA yang sudah saya share gitu ya. Yaitu nantinya Bapak Ibu tidak perlu mencatat, tidak perlu bingung gitu ya. Untuk materi dimulai dari pertemuan pertama, pertemuan kedua hingga pertemuan ketiga nanti kami siapkan. Kemudian contoh-contoh laporan PTK juga sudah kami siapkan sehingga Bapak Ibu nanti bisa mendownload untuk bisa Bapak Ibu pelajari ya, sehingga dengan adanya contoh-contoh tersebut harapannya Bapak Ibu nantinya akan memudahkan mungkin melihat formatnya atau mungkin mencari inspirasi dan yang lainnya ya, nanti bisa di-download di grup WA, sudah ada linknya, nanti bisa di-download. Baik, saya buka di sini. Untuk materi hari ini adalah yaitu materi pertama, pastinya oh ya, salam kenal dulu Bapak Ibu, ini lupa perkenalan. Ya, kita kenalan dulu. Perkenalkan nama saya Pak Randi Pratama. Untuk keseharian saya yaitu setiap harinya menjadi dosen di Universitas Jember, salah satu universitas negeri di Jawa Timur. Kemudian saya juga merupakan konten kreator, juga merupakan reviewer dari jurnal-jurnal nasional. Kemudian di UNED atau Universitas Jember, saya merupakan kepala divisi pendidikan. Oke. Nah, kita kembali di sini. Mungkin untuk PTK ini adalah sesuatu yang sifatnya ada dari sebagian besar Bapak Ibu mungkin sudah pernah tahu, ya. Ada juga yang mungkin belum tahu. Ada yang sudah pernah menulis, ada juga yang mungkin setengah menulis tidak dilanjutkan, ada juga yang belum pernah menulis sama sekali di peserta-peserta yang mengikuti kegiatan di kelas ini. Nah, dengan ketidakseragaman tersebut, maka kami selalu memutuskan bahwasanya kegiatan kami akan dimulai dari nol. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, mungkin yang memang belum pernah menulis laporan PTK, kita sepakati bahwasanya semua dimulai dari nol, sehingga nanti kita akan deadline bersama-sama gitu ya, mungkin deadline bersama-sama nantinya di 1 minggu pertama Bapak Ibu akan menulis judul dan bab 1, kemudian di minggu kedua nanti Bapak Ibu bisa menulis bab 2 dan bab 3 dan selanjutnya gitu. Nanti kita akan deadline bersama-sama. Sehingga harapan kami adalah PTK Bapak Ibu akan tuntas dalam waktu 1 bulan. Nah, mungkin sedikit tambahan, apabila Bapak Ibu tidak tuntas dalam 1 bulan, seperti yang sudah kami sampaikan baik di poster ataupun di narasi yang sudah tertulis di di formulir, bahwasanya kami akan membimbing Bapak Ibu secara personal sampai dengan tuntas gitu ya. Jadi bimbingannya pun bimbingan 1 persatu. Jadi nanti Bapak Ibu mengirimkan draft, nanti akan kami koreksi. Bapak Ibu nanti akan memperbaiki dan mengirimkan lagi draft revisinya gitu, proposal atau laporan
revisinya ke kami gitu, terus sampai dengan selesai. Sehingga Bapak Ibu nggak perlu khawatir jika tidak tuntas dalam waktu 1 bulan, kami akan terus membimbing hingga tuntas. Bisa 1,5 bulan, bisa 2 bulan, ataupun misal 3 bulan pun tetap kami bimbing tanpa harus Bapak Ibu registrasi kembali gitu ya. Jadi itu harapan kami, tetapi tetap kami sangat berharap Bapak Ibu juga kami semangat dalam memberikan saran masukan, memberikan koreksi, Bapak Ibu juga tetap semangat dalam menulis sehingga 1 bulan sudah tuntas semua. Nah, oke, itu yang pertama. Kemudian pengumuman berikutnya adalah mungkin yang sudah sering mengikuti kegiatan kami pastinya sudah paham. Mungkin yang baru pertama kali mengikuti kegiatan kami, di kegiatan kami Guru Inovatif Indonesia, Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan urusan administrasi terkait dengan undangan, kemudian sertifikat, laporan, presensi, dan yang lainnya. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, sehingga nantinya dokumen-dokumen tersebut nanti akan disiapkan oleh tim kami. Sehingga Bapak Ibu nggak perlu khawatir mengisi link presensi setiap kegiatannya. Jadi nggak perlu khawatir, Pak, mana link presensinya? Tidak perlu. Jadi kita akan fokus diskusi di kegiatan ini. Bapak Ibu fokus sharing, mendapatkan ilmu, berbagi ilmu di kegiatan ini. Oke. Oke ya, kita masuk materinya. Nah, yang pertama adalah sedikit mungkin ya. Apa itu PTK? Sebagian besar pasti sudah tahu. PTK merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru ataupun praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Nah, sepertinya definisi ini sepele, pastinya hampir semua paham dengan definisi PTK itu apa, tetapi dalam penerapannya seringkali bingung gitu ya. Seperti apa PTK itu, kemudian tujuannya seperti apa. Bahkan banyak juga yang salah mengartikan, dianggap PTK itu sebagai suatu pelaksanaan penelitian dalam proses mencoba-coba metode. Nah, itu keliru. Nah, memang dalam proses PTK kita penerapannya memang mencoba model tertentu, tetapi sifatnya bukan mencoba-coba seperti halnya nanti Bapak Ibu penelitian eksperimen gitu ya. Tetapi fokusnya adalah, niatnya adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Nah, mutu apa yang dapat kita perbaiki? Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, itu PTK. Bagaimana dengan PTS ya? Kalau PTS sama, mungkin dari sebagian yang hadir malam ini merupakan kepala sekolah dan pengawas, Bapak Ibu bisa membuat PTS. Tekniknya sesungguhnya sama seperti PTK, sama-sama penelitian tindakan. Bedanya kalau PTK, Bapak Ibu memperbaiki pembelajaran di kelas, kalau PTS adalah memperbaiki mutu sekolah, bisa sarana ataupun kondisi sekolah, atau bisa juga kebijakan tertentu, atau mungkin kualitas dari guru di sekolah tersebut. Nah, silakan Bapak Ibu bisa kembangkan itu. Oke, kita. Nah, dari kedua jenis itu memang sama-sama termasuk penelitian tindakan, baik PTS, PTK, mungkin ada yang guru BP atau guru BK, ada namanya adalah PTBK, penelitian tindakan bimbingan konseling, atau bisa juga PTKP, penelitian tindakan kepengawasan gitu juga ada, atau mungkin penelitian tindakan yang lain. Itu termasuk penelitian tindakan, yaitu sudah lama dikembangkan oleh peneliti atau ahli, yaitu Kurt Lewin tahun 40-an. Itu intinya adalah seseorang memberikan suatu tindakan tertentu, niatnya untuk memperbaiki kondisi atau mungkin lingkungan yang sudah ada sebelumnya. Lingkungan, masalahnya apa, dan kita memberikan suatu tindakan yang niatnya untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas di lingkungan tersebut. Itu adalah penelitian tindakan. Apa saja bisa. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita masuk PTK. Kita fokus PTK. Untuk selanjutnya PTS dan yang lain-lainnya nanti akan sama sesungguhnya mengikuti PTK ini konsepnya. Bagaimana cara mencari ide PTK? Nah, ini seringkali bingung. Urutannya seperti ini, simpel sekali untuk mencari ide.
yaitu adalah yang pertama Bapak Ibu identifikasi masalah. Ada identifikasi masalah, ada analisis masalah, ada merumuskan masalah, ada alternatif solusi masalah. Kalau sudah empat-empatnya ini kita lakukan, maka sudah pasti konsep PTK yang kita buat, ide awalnya sudah jelas. Nah, yang pertama adalah saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Nah, apa itu identifikasi masalah? Yaitu di sini dapat diartikan identifikasi masalah adalah proses mengenali atau mencatat permasalahan pembelajaran di kelas. Kalau itu memang di kelas kondisinya. Ini saya anggap PTK di kelas, yaitu mencatat semua permasalahan di kelas. Nah, pastinya Bapak Ibu ketika saya tanya, atau mungkin Bapak Ibu introspeksi atau merenung, apa saja permasalahan di kelas? Pastinya sangat banyak, Pak. Nggak terhitung, Pak. Kalau saya mau sebutkan satu persatu, nggak terhitung, Pak, saking banyaknya. Nah, itu silakan coba dicatat dulu. Nah, coba dicatat dulu. Di sini saya catatkan beberapa masalah utama. Ya, masalah utama. Sesungguhnya selain ini banyak. Yaitu adalah yang pertama hasil belajar siswa. Itu paling sering sudah masalah utama. Yang kedua aktivitas siswa. Misalkan siswanya kurang aktif ya di kelas boleh. Motivasi belajar siswa itu juga suatu masalah ya. Kemudian sikap siswa. Seringkali banyak sikap siswa yang tidak tepat dalam proses pembelajaran. Atau mungkin keterampilan. Baik mungkin keterampilan membaca puisi, kemampuan menghafal ayat-ayat misalkan, ataupun keterampilan-keterampilan yang lain ya. Dan lain-lain di sini, dan lain-lain artinya Bapak Ibu bebas mengeksplor masalah apa yang berada di kelas. Nah, itu sebutkan semua dulu boleh untuk mengidentifikasi ya. Kemudian setelah Bapak Ibu mengidentifikasi semua masalah di kelas, lanjutannya adalah analisis. Nah, ini lanjutannya. Apa itu analisis masalah? Nah, analisis masalah adalah proses menganalisis penyebab permasalahan di kelas. Nah, tadi yang banyak tadi kira-kira penyebabnya apa? Apakah penyebabnya hanya satu? Belum tentu, bisa jadi banyak juga. Nah, Bapak Ibu sebutkan. Coba dicatat misalkan hasil belajar, penyebabnya apa kira-kira? Yang menyebabkan siswa rendah hasil belajarnya kira-kira apa? Nah, itu silakan direnungkan. Kemudian mungkin kalau aktivitas siswa, kira-kira apa penyebabnya? Kalau mungkin yang tadi apa ya? Motivasi, kira-kira apa penyebabnya? Itu boleh Bapak Ibu tuliskan dulu, coret-coret dulu. Nah, itu adalah konsep dari analisis masalah. Sesungguhnya urutan PTK seperti ini dalam proses mencari masalah atau menentukan masalah. Nah, setelah Bapak Ibu identifikasi dan menganalisis masalah, banyak Pak masalahnya, Pak. Masalahnya banyak, penyebabnya banyak. Maka dari itu rumuskanlah masalah. Nah, dengan sebanyak masalah itu di kelas, Bapak Ibu pastinya yakin bahwasanya tidak semua masalah itu akan diselesaikan dalam waktu yang dekat. Memang tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin. Karena memang sangat susah menyelesaikan banyaknya masalah di kelas dengan sebuah solusi tertentu gitu ya. Sekalipun bisa tidak efektif. Nah, karena itu ada istilahnya merumuskan masalah, yaitu di sini proses menentukan urgensi masalah pembelajaran yang akan diteliti. Nah, dari yang banyak tadi, ada hasil belajar, ada aktivitas, motivasi, sikap, keterampilan. Bapak Ibu merasa mana yang harus diselesaikan dulu. Boleh pilih satu, boleh dua, boleh tiga, boleh empat, boleh banyak, boleh. Tetapi saya selalu menyarankan ketika Bapak Ibu baru pertama kali memulai menulis PTK, pilihlah salah satu dulu. Misalkan hasil belajar dulu boleh, aktivitas dulu boleh, silakan. Atau kalau mau keduanya boleh, hasil belajar dan aktivitas, Pak, akan saya selesaikan masalah ini. Silakan boleh. Jadi tidak ada acuan harus hasil belajar dan aktivitas, Pak, harus hasil belajar, aktivitas, sikap, enggak ada acuan. Sehingga Bapak Ibu bisa pilih salah satu
yang akan dirumuskan, apa yang akan diteliti. Karena memang ketika Bapak Ibu memilih lebih dari satu, solusinya juga nanti akan bingung. Karena menyelesaikan masalah aktivitas bisa jadi tidak sama menyelesaikan masalah hasil belajar, bisa jadi nggak sama. Atau mungkin masalah motivasi tidak sama dengan masalah hasil belajar. Misalkan kalau hasil belajar Bapak Ibu dengan menggunakan media alat peraga tertentu. Kalau mungkin motivasi mungkin dengan media permainan, games, atau yang lain. Nah, pastinya kan solusinya berbeda. Karena itulah muncul merumuskan masalah, yaitu menentukan salah satu atau beberapa yang akan Bapak Ibu teliti. Nah, setelah dirumuskan, Bapak Ibu lah yang menentukan alternatif solusinya. Nah, ini yang sering kali bingung. Pak, solusinya apa? Nah, solusinya adalah solusi dari masalah Bapak Ibu, itu yang menentukan adalah Bapak Ibu sendiri. Tidak ada solusi yang tidak tepat. Ya, dari ketika Bapak Ibu, asalkan memang Bapak Ibu sudah benar-benar mengaitkan gitu ya masalah di kelas. Karena Bapak Ibu tanya ke kami pun atau tanya ke orang ahli pun belum tentu cocok dengan kondisi siswa Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kondisi siswa yang paling mengerti adalah Bapak Ibu sendiri, maka solusi pembelajaran yang paling memahami solusi untuk siswa adalah juga Bapak Ibu sendiri. Nah, secara garis besar solusi dari PTK saya pisahkan menjadi dua, yaitu model, ini model saya tulis, model atau metode, bisa juga media. Nah, silakan Bapak Ibu pilih menyelesaikan masalahnya dengan metode tertentu atau media tertentu, atau gabungan antara metode dan media. Silakan bisa pilih. Nah, kalau mungkin belum tahu metode apa saja, nah di sini akan saya tunjukkan metode yang dapat Bapak Ibu gunakan, tetapi ini hanya sebagian kecil. Ya, sebagian kecil, kalau mau saya tuliskan bahkan bukan 100 lagi, bahkan bisa 1000 atau lebih. Ya, metode pembelajaran ini bisa ribuan. Banyak sekali ya. Ini yang mungkin salah satu yang paling populer, salah satunya discovery learning, problem based learning, project based learning, contextual teaching and learning, CTL gitu ya. Kemudian yang paling sering digemari Bapak Ibu dalam proses pembelajaran PTK beberapa tahun terakhir adalah cooperative learning. Mulai dari Teams Game Turnamen, kemudian Student Team Achievement Division, Jigsaw, Group Investigation, Number Head Together, itu hampir semua sering dilakukan oleh Bapak Ibu dalam proses pembelajaran agar siswanya aktif gitu ya. Biasanya seperti itu. Boleh digunakan kembali, boleh mencari model yang baru, boleh, silakan. Nah, inspirasi modelnya Bapak Ibu cari di mana? Nah, Bapak Ibu dapat mencari inspirasi model tersebut dari internet juga bisa. Dari Google Scholar ataupun Google Book. Nah, nanti kita akan praktekkan kalau masih ada waktunya bagaimana cara mencari inspirasinya. Nah, berikutnya itu adalah metode ya. Boleh pakai salah satu ini atau boleh yang lainnya, sangat boleh sekali karena ada ribuan. Yang berikutnya adalah untuk media. Media apa yang sekiranya bisa dimanfaatkan? Ya ini ya, media apa? Di era zaman sekarang semakin canggih medianya. Kalau dulu Bapak Ibu mungkin menggunakan media ya alat peraga, alat peraga di kelas, kemudian alat bantu tertentu yang sifatnya dapat diperagakan secara langsung, dapat didemonstrasikan secara langsung, itu media yang sifatnya analog ya. Di zaman sekarang media sudah beralih ke digital. Apakah boleh pakai yang lama, pakai yang alat peraga? Boleh, masih sangat boleh digunakan. Boleh juga Bapak Ibu menggunakan yang digital. Apa yang dapat digunakan di era yang kekinian ini gitu ya. Kalau ingin membuat sebuah PTK yang kekinian, banyak saya berikan inspirasinya. Bapak Ibu jelas ketika pembelajarannya online bisa memanfaatkan video conference. Bisa pakai Zoom, bisa pakai yang ini yang sudah saya sebutkan di atas ini, ada Google Meet, Big Blue Button, Webex, Teams, dan yang lainnya banyak sekali.
Boleh, silakan, bisa dimanfaatkan. Kalau memang pembelajarannya secara online dengan video conference. Ya, kalau memang tidak, berarti tidak perlu digunakan. Oke, selanjutnya adalah bisa juga memanfaatkan aplikasi ini untuk membuat video pembelajaran. Juga bisa dimanfaatkan untuk suplemen dalam proses penelitian tindakan kelas. Bisa menggunakan Filmora, gitu ya, Bandicam, Camtasia, KineMaster, dan yang lainnya, banyak sekali. Silakan. Ini juga sering kali digunakan Bapak Ibu untuk membuat PTK yang terbaru, bisa, boleh. Penerapan video pembelajaran berbantuan KineMaster, gitu, boleh. Silakan, bisa dimanfaatkan istilah-istilah apa namanya, merek-merek atau mungkin jenis-jenis software tersebut ditampilkan dalam judul PTK, itu diperbolehkan, tidak masalah. Oke. Yang berikutnya adalah bisa juga memanfaatkan media. Nah, selama 1 tahun terakhir ini banyak sekali dari bukan hanya PTK, tapi juga best practice juga banyak menggunakan media, mulai dari YouTube, grup WA, grup Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, dan yang lainnya. Silakan, bisa Bapak Ibu manfaatkan di sini. Atau, lah ini juga sering juga Bapak Ibu bisa juga memanfaatkan namanya learning management system atau kelas, ya, kelas online. Nah, kelas online ini bisa Bapak Ibu gunakan Google Classroom, bisa Moodle, Schoology, kelas C, kelas Maya, Edmodo, dan yang lainnya. Nah, kita lanjut dulu. Ada banyak sekali ini. Ini hanya sebatas inspirasi. Inspirasi itu sifatnya ketika Bapak Ibu cocok, bisa Bapak Ibu gunakan. Ketika Bapak Ibu tidak belum mengerti, bisa Bapak Ibu browsing lebih lanjut, atau mungkin nanti tanya lebih lanjut. Kalau mungkin tidak cocok, ya berarti tidak perlu digunakan, gitu ya. Atau mungkin paham tapi tidak bisa menggunakan. Nah, jangan dipaksa untuk menggunakan karena nantinya akan kesulitan Bapak Ibu sendiri. Oke, kita lanjut. Selain ini, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan aplikasi untuk presentasi. Untuk PTK, ya, untuk PTK bisa manfaatkan PowerPoint, boleh, Powtoon dan Animaker ini untuk aplikasi pembuat animasi. Powtoon, Animaker, atau bisa juga memanfaatkan media-media seperti Canva, boleh, yang sifatnya menghasilkan suatu gambar yang menarik untuk siswa, atau Google Slide, ya, atau Prezi juga boleh. Nah, mungkin banyak hal yang baru yang mungkin belum mencoba, silakan dicoba sendiri. Atau mungkin kalau ada nanti ada kelasnya, silakan bisa mengikuti. Kebetulan beberapa dari aplikasi yang saya tampilkan di sini, bukan beberapa lagi, semua aplikasi yang di sini itu sebagian besar sudah kami buat kelas tutorialnya di beberapa bulan yang lalu. Gitu. Ada kelas Animaker juga pernah, kelas Powtoon pernah, kelas Google Slide pernah, Canva pernah, Prezi pernah, PowerPoint pernah, dan yang lainnya juga pernah. Nah, nanti itu bisa juga Bapak Ibu manfaatkan untuk PTK, gitu. Kalau memang dirasa ini merupakan solusi yang tepat. Berikutnya, nah ini beberapa yang kemarin juga sudah mulai menggunakan ini untuk proses PTK-nya. Salah satunya Bapak Ibu bisa manfaatkan Quizizz, boleh, Kahoot boleh, atau mungkin yang lain yang sifatnya nanti membuat siswa akan lebih semangat dalam proses pembelajaran. Silakan, bisa dimanfaatkan ini. Dan yang ketiga, dan yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah website. Nah, ini juga sudah ada. Bapak Ibu bisa manfaatkan Blogspot, WordPress, Google Site, dan yang lainnya. Yang ini, Squarespace, Wix, Weebly, dan yang lain. Nah, di antara semua yang saya tampilkan tadi, kok banyak, Pak? Iya, saya beri inspirasi banyak. Tetapi namanya inspirasi, sekiranya cocok bisa digunakan, sekiranya tidak cocok atau tidak dipahami bisa dipelajari, kalau ternyata tetap nggak cocok, tidak perlu digunakan. Jadi memang kecocokan itu dalam proses pemilihan media atau metode itu dua hal, Bapak Ibu, ya. Dua hal yang harus Bapak Ibu pertimbangkan. Yang pertama adalah kecocokan ke siswa dulu. Kecocokan ke siswa dulu. Misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan media apa ya? Media Zoom, misalkan media Zoom paling gampang, media Zoom. Pak, saya pengen menggunakan PTK media Zoom.
tetapi siswa saya berada di daerah yang minim sinyal gitu ya. Nah, itu berarti tidak cocok ya, tidak cocok, tidak perlu dipaksakan. Itu kalau jadi itu siswanya nggak cocok. Atau mungkin ini dengan YouTube, Pak, saya pengen PTK-nya dengan tambahan media YouTube. Tetapi mungkin siswa-siswa kami apa namanya kuotanya terbatas, orang tuanya tidak mampu memberikan kuota yang banyak, misalkan seperti itu, ya berarti jangan dipaksakan, ya jangan dipaksakan seperti itu berarti tidak cocok untuk siswanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa jadi siswanya cocok, tapi dengan Bapak Ibu sebagai guru sekaligus peneliti nggak cocok. Nggak cocok artinya tidak mampu untuk melaksanakan dengan media itu, ya jangan dipaksa. Misalkan Bapak Ibu siswanya senang nih, sangat senang dengan media animasi, dengan Powtoon ataupun Animaker. Ternyata Bapak Ibu sudah belajar tetap sulit, ya berarti tidak perlu juga dipakai. Karena memang kalau dipaksa dipakai juga nanti tidak optimal gitu ya. Tapi boleh Bapak Ibu pelajari terus gitu. Cuma kalau memang tetap nggak mampu, berarti tidak perlu, atau mungkin diganti solusi yang lain. Jadi itu. Jadi pemilihan metode atau media itu utamakan dua hal, kecocokan untuk siswa dan kecocokan kemampuan guru juga harus dipertimbangkan. Mampu atau tidak dengan metode itu. Gitu ya. Oke. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita lanjut dulu materinya. Nah, nanti akan banyak diskusi terkait materi hari ini. Nah, bagaimana menyusun sebuah judul PTK atau PTS, PTKP, PTBK atau penelitian yang lain, penelitian tindakan yang lain. Nah, secara gampangnya ketika Bapak Ibu bingung, urutannya seperti ini boleh. Bapak Ibu gunakan kata penerapan atau penggunaan di awal. Yang paling sering penerapan. Penerapan dilanjutkan dengan tindakan apa atau media apa yang akan Bapak Ibu gunakan. Itu berada setelah kata penerapan. Penerapan titik-titik diganti dengan media atau tindakan untuk tujuannya apa di sini. Misalkan untuk meningkatkan hasil belajar, untuk meningkatkan aktivitas siswa, untuk memperbaiki apa misalkan gitu ya. Untuk apa di sini? Dilanjutkan subjeknya siapa, yaitu tadi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, siswanya siswa siapa? Boleh didetailkan, boleh. Kemudian diberi keterangan tambahan. Keterangan tambahan itu biasanya materinya apa, bisa juga ditambahkan dengan tahun pelajaran kapan, itu boleh. Ya, silakan. Kalau ingin panjang tambahi tahun pelajaran, kalau tidak juga tidak masalah gitu ya. Silakan bisa dikembangkan judulnya. Nah, judul ini saya lanjutkan. Kalau dijadikan lebih simpel bagaimana, Pak? Seperti ini. Nah, ini mudah sekali. Yaitu ketika Bapak Ibu menggunakan metode atau media, maka ini Bapak Ibu dapat gunakan kata penerapan metode titik-titik. Ya, misalkan penerapan metode role playing untuk meningkatkan, nah apa yang ingin ditingkatkan? Hasil belajar atau aktivitas atau sikap atau keterampilan atau kemampuan tertentu siswa apa di sini? Siswa SD, siswa kelas 4, misalkan siswa kelas 7 SD, SDN berapa, kelas 7 SMPN berapa, materinya apa, kemudian tahun pelajaran apa. Nah, itu mudah sekali. Jadi tinggal Bapak Ibu isi titik-titiknya, ini sudah jadi judul PTK. Kemudian bisa juga menggunakan media saja. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu bisa ganti dengan penggunaan media WhatsApp group misalkan untuk meningkatkan apa, sama ya seperti yang tadi. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan gabungan antara metode dan media, itu boleh sekali seperti ini.
Penerapan metode titik-titik dengan media titik-titik boleh. Jadi seperti itu sama, tinggal ditambahkan seperti ini atau dan boleh. Penerapan metode ini dan gitu boleh juga. Silakan Bapak Ibu bisa kembangkan. Nah, di sini saya beri catatan bahwasanya judul PTK atau PTS dapat disusun ulang sedemikian rupa. Yang terpenting adalah ada solusi dan ada hal yang diperbaiki. Nah, seringkali kadang bingung orang. Bapak Ibu ada yang bingung, Pak, kalau kalimat awalnya saya tulis upaya apa boleh? Boleh, gitu ya. Upaya peningkatan hasil belajar siswa dengan metode. Nah, itu boleh juga, boleh diputar-putar silakan udah. Yang penting ada solusinya dan ada hasil. Ada hal yang akan diperbaiki atau ditingkatkan. Jangan sampai tidak ada kedua hal tersebut. Oke. Kita lanjut. Nah, laporannya nanti seperti apa? Gitu ya. Laporannya seperti apa? Nah, kita tidak bahas tuntas hari ini karena nanti akan ada beberapa hari ke depan, minggu kedua dan minggu ketiga, nanti akan membahas tuntas bab berikut-berikutnya, sehingga di pertemuan pertama ini kita cukup sampai judul dan bab 1. Nah, kita bahas dulu. Sistematika laporan PTK itu sama halnya seperti laporan-laporan penelitian yang lain. Ada namanya bagian awal, ada bagian isi, bagian akhir. Nah, kalau bagian awal tidak saya bahas karena memang sama dengan penelitian yang lain ya hanya cover, halaman pengesahan, kata pengantar, biografi. Biografi ini tidak wajib biasanya. Daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran. Nah, ini semua penelitian sama. Atau mungkin laporan-laporan yang lain juga isinya ya ini ya, hampir sama. Nah, yang kita bahas di sini adalah bagian isi. Nah, bagian isi PTK ada 5 bab, ya ada 5 bab Bapak Ibu dan daftar pustaka. Dan di bab 1 ada namanya pendahuluan, di bab 2 ada kajian pustaka, di bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, nah bab 5 penutup, dan terakhir daftar pustaka. Nah, inilah yang akan kita deadline-kan untuk Bapak Ibu semua. Silakan nanti Bapak Ibu ya, sebentar. Pada minggu pertama ini harapannya adalah ini. Ya, harapan kami adalah Bapak Ibu di minggu pertama ini selama 1 minggu ke depan Bapak Ibu menuntaskan menyelesaikan pendahuluan. Nah, ya. Jadi dalam 1 minggu ini Bapak Ibu menulis judul dan juga pendahuluan itu dalam 1 minggu. Kemudian di minggu kedua Bapak Ibu melanjutkan menulis bab 2 dan bab 3. Ini minggu kedua. Nah, ini ya, minggu kedua dan minggu ketiga Bapak Ibu melanjutkan ke bab 4 dan bab 5. Apalagi bab 5 mungkin 1 halaman atau 2 halaman selesai. Nah, ini minggu ketiga. Dan minggu keempat nanti kalau ada minggu keempat Bapak Ibu selesaikan lampiran-lampirannya. Nah, lampiran. Nah, sehingga dengan deadline seperti ini dari kami, Bapak Ibu akan semakin semangat termotivasi. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Sehingga 4 minggu atau 1 bulan laporan PTK Bapak Ibu tuntas. Gitu ya. Apakah banyak yang tuntas? Gitu. Di bulan-bulan sebelumnya, alhamdulillah 1 bulan banyak yang tuntas. Gitu ya. Asalkan apa? Asalkan semangat dalam menulis. Gitu ya. Kalau nggak semangat, kadang itu yang sering bikin nggak selesai gitu. Yang penting semangat dalam menulis, nggak perlu takut. Nah, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Nah, yang akan kita bahas hari ini hanya pendahuluan. Apa saja isinya pendahuluan? Nah, isinya pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang PTK ini sesungguhnya lebih simpel dari penelitian-penelitian yang lain. Kalau penelitian yang lain, latar belakangnya biasanya diawali
Ya sama mungkinnya awalnya introduction-nya diawali dengan pengantar boleh, pengantar tertentu boleh. Tetapi nanti isinya secara umum adalah kondisi di lapangan. Nah, kondisi di lapangan seperti apa kalau PTK? Ya seperti identifikasi masalah yang Bapak Ibu saya sampaikan tadi, ya. Penekanannya di apa? Misalkan Bapak Ibu lebih pada hasil belajar. Maka ketika menyampaikan latar belakang, Bapak Ibu harus fokus menulis tentang hasil belajar. Termasuk bagaimana hasil belajar siswa selama ini. Siswa di mana? Siswa di kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu menulis siswa di sekolah lain, atau bahkan siswa berdasarkan hasil ujian nasional siswa seluruh Indonesia, itu tidak perlu. Nah, sehingga Bapak Ibu nggak perlu cari data-data yang jauh, data-data seluruh kabupaten seluruh Indonesia, nggak perlu. Karena apakah ada yang gitu? Ada. Bapak Ibu banyak yang kayak gitu. Nggak perlu. Bapak Ibu cukup melihat data atau mungkin kondisi yang terjadi di kelas Bapak Ibu sendiri. Kelas yang akan nantinya diteliti. Itulah yang nanti akan dominan dibahas di latar belakang. Sehingga di latar belakang ini saya sampaikan ada beberapa poin yang nanti boleh urut seperti ini atau boleh membaur, silakan diputar-putar boleh posisinya. Yang jelas di sana ada kondisi ideal, seharusnya pembelajaran seperti apa. Nah, kemudian ada namanya fakta, Bapak Ibu tampilkan kondisi di lapangan seperti apa. Akhirnya dengan adanya perbedaan antara kondisi ideal dan fakta, terjadilah sebuah kesenjangan. Ya, kesenjangan inilah yang nantinya akan diberikan sebuah alternatif solusi, alternatif tindakan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, itu inti dari latar belakang seperti itu. Ya, kalau nanti bingung memulainya dari kalimat apa, Pak, gitu ya. Variasinya banyak, Bapak Ibu. Tidak bisa kami patok seperti ini, seperti itu. Ya, nanti Bapak Ibu akan bisa download contoh-contoh PTK, bisa dibaca dulu, tetapi jangan dicontoh atau copy paste. Maksudnya contoh itu ya jangan diplagiasi, boleh sebagai gambaran aja, tapi jangan sampai di copy semua gitu ya. Jadi tetap Bapak Ibu harus berusaha menulis sendiri ya. Oke, itu untuk latar belakang. Insya Allah bisa, tinggal berusaha menulis sedikit demi sedikit ya. Yang kedua adalah isi kedua dari pendahuluan adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu sangat simpel. Jadi cukup sampaikan apa yang akan diteliti, misalkan hasil belajar. Boleh sampaikan bagaimana hasil belajar siswa ini gitu ya. Nah, yang sering kali keliru dalam rumusan masalah adalah dua hal untuk PTK. Yang pertama adalah kata tanya. Kalau PTK, karena PTK merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, khususnya deskriptif, ini salah satu jenisnya adalah PTK, maka kata tanya yang digunakan adalah bagaimana. Nah, seringkali juga banyak yang masih keliru menggunakan kata apakah. Mengapa kok kurang tepat? Ya, sebenarnya bukan keliru, tetapi kurang tepat menggunakan kata tanya apakah, karena istilah apakah, kata tanya apakah nantinya akan terjawab dengan jawaban ya tidak atau yes or no question ya, sehingga tidak tepat jika digunakan untuk rumusan masalah dari PTK. Selain itu, kata tanya apakah nanti akan mengarah pada penelitian jenis yang lain, yaitu biasanya penelitian kuantitatif seperti halnya penelitian eksperimen ataupun penelitian korelasional. Itu biasanya kata tanyanya adalah apakah. Kalau PTK, kata tanyanya adalah bagaimana, karena nanti mendeskripsikan. Nah, setelah rumusan masalah ditulis, nah yang kedua adalah, oh ya, yang sering keliru adalah rumusan masalah tidak lengkap. Nah, sesungguhnya simpel. Ketika Bapak Ibu sudah menentukan judulnya kan sudah lengkap nih. Judulnya sudah lengkap, maka rumusan masalah tinggal tambahkan aja kata bagaimana. Gitu. Nanti akan menjadi suatu rumusan masalah yang tepat. Ya, jadi
lebih simpel kembali ya, jadi nggak perlu dengan kata-kata yang lain, tinggal tambahkan kata bagaimana dan diputar-putar komposisinya, nanti akan ketemu sebuah rumusan masalah yang tepat. Oke. Kemudian saya lanjutkan tujuan. Nah, ini di poin C, kalau tadi rumusan masalah poin B, yang berikutnya adalah tujuan. Tujuan adalah kata berita atau mungkin pernyataan dari rumusan masalah, bentuk pernyataan dari rumusan masalah. Kalau di sini bagaimana proses pembelajaran IPA, maka di sini adalah untuk mendeskripsikan proses pembelajaran IPA. Sesungguhnya sama. Kalau di sini kalimat tanya, di sini kalimat pernyataan. Kalau di sini bagaimana hasil belajar siswa, di sini maka untuk mengetahui hasil belajar siswa. Ya, jadi pengulangan saja antara rumusan masalah dan tujuan, tinggal di sini kata tanya, di sini kata bentuk pernyataan. Ya. Yang terakhir adalah manfaat. Hampir rata-rata tidak ada kesulitan Bapak Ibu dalam mengungkapkan manfaat di poin B ini. Yang paling mudah nulisnya seperti ini. Ada juga yang nulisnya manfaat teoritis, manfaat praktis gitu boleh. Ada juga yang menuliskannya langsung to the point, manfaat PTK kali ini untuk siswa seperti apa, untuk guru seperti apa, untuk sekolah seperti apa, dan untuk penelitian lain seperti apa. Itu simpelnya seperti itu gitu ya. Nah, untuk materi sudah cukup. Nah, kita mungkin saya beri contoh aja, contoh PTK dan bagaimana cara merumuskan masalahnya. Saya beri contoh. Saya beri contoh sebentar. Mungkin ada bagaimana nulis judul PTK dan nanti merumuskan masalahnya. Nah, misalkan di sini saya tulis judul PTK, saya tulis lengkap aja. Penerapan tadi kita ulang bersama-sama. Judul PTK-nya adalah penerapan. Contoh gitu ya. Misalkan ingin menggunakan metode. Penerapan metode boleh misalkan role playing misalkan ya. Penerapan metode role playing untuk ini ya, untuk meningkatkan, silakan pilih hasil belajar, aktivitas dan yang lainnya. Misalkan saya pilih salah satu aktivitas untuk meningkatkan aktivitas siswa kelas, boleh kelas 7 SMP negeri 1 misalkan gitu ya, sebentar. Perbesar SMP negeri 1 Bangunrejo misalkan. SMP 1 Bangunrejo. Materi gitu. Materi misalkan aritmetika sosial. Materi aritmetika sosial tahun pelajaran berapa? 2020-2021. Misalkan seperti ini ya. Misalkan judulnya seperti ini, oke. Maka bagaimana rumusan masalahnya? Nanti ini ada A latar belakang gitu ya. A latar belakang, yang B adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya nggak perlu bingung nuliskannya. Tinggal Bapak Ibu tuliskan seperti ini boleh. Boleh 1 poin, boleh 2 poin. Kalau ingin jadi 2 poin, boleh dengan teknik yang saya lakukan, yaitu adalah rumusan masalah yang pertama adalah satu, bagaimana proses penerapan metode role playing untuk meningkatkan hasil belajar, tanda tanya. Nah, jadi tinggal tambahkan istilah bagaimana proses. Sangat simpel sekali gitu ya, dan diberi tanda tanya. Nah, gampang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang kita ingin mengetahui aktivitas siswanya, tambahkan di sini yang kedua. Dibalik, bolak-balik boleh. Nggak harus persis urutannya seperti itu. Bagaimana? Nah, karena di sini nggak bisa dibalik. Bagaimana aktivitas siswa? Nah, ini ya. Misalkan gini. Boleh saya balik seperti ini, boleh.
bagaimana aktivitas siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Bangun Materi Aritmatika Sosial tahun pelajaran 2021, bagaimana aktivitas siswa, atau di sini diselipkan pada penerapan, nah ini dengan aktivitas siswa kelas 7 SMP dengan penerapan metode role playing, gitu ya. Boleh tanda tanya di sini. Nah, silakan. Boleh 1, boleh 2 seperti ini, boleh Pak. Saya nggak usah bagaimana proses, langsung bagaimana aktivitas, boleh. Ya, silakan. Nah, itu contohnya. Kalau rumusan masalah, nanti ini nggak huruf blok semua ya. Ini nanti seperti ini. Itu ya. Nah, kalau tujuannya bagaimana Pak? Ya, tujuannya adalah yang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tujuan dari PTK di poin C, tujuan yang jelas harus sama jumlahnya antara tujuan dan rumusan masalah ya, harus sama jumlahnya. Kalau rumusan masalah 2, tujuannya juga 2. Nah, kalau tadi bagaimana proses, berarti ini adalah untuk gitu ya, untuk mendeskripsikan proses. Nah, sudah nggak usah kata tanya. Yang berikutnya adalah di sini untuk mengetahui. Oke, sudah selesai sudah ya. Dari sini Bapak Ibu sudah terlihat bahwasanya menulis judul, menulis rumusan masalah, menulis tujuan sudah selesai. Tinggal latar belakangnya apa. Nah, nanti silakan bisa Bapak Ibu kembangkan dalam 1 minggu ini. Contoh-contohnya nanti akan saya bagikan. Oh, sudah saya bagikan. Silakan Bapak Ibu bisa download yang di grup WA. Ya, mungkin itu materi untuk hari ini. Ya, materinya cukup. Untuk itu di sini saya berikan sangat banyak waktunya, sekitar di sini masih ada waktu sekitar 40 menit ya untuk Bapak Ibu diskusi di sini. Yang silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya secara langsung khususnya terkait dengan ide awal dari PTK, masalah PTK, kemudian bab 1 PTK, silakan bisa ditanyakan. Malam ini masih ada waktunya cukup banyak. Bertanyanya bisa dengan 2 hal. Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung, bisa klik tombol raise hand. Nanti kami akan bukakan mikrofonnya satu persatu yang sudah klik tombol raise hand. Di Zoom itu ada tombol raise hand-nya, Bapak Ibu bisa bertanya, nanti saya buka mikrofonnya. Bisa juga bertanya di kolom chat. Nanti akan saya bahas satu persatu. Silakan. Oke. Silakan yang pertama saya beri kesempatan untuk Bu Kurnia untuk bertanya secara langsung. Kurnia Nuraini, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Tes. Bisa? Ya, sudah terdengar Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Kurnia dari Batam, Pak. Ingin menanyakan seperti ini. Kalau dulu kan kita belajar model penelitian itu kan ada kualitatif, kuantitatif, dan action research. Kalau dulu saya waktu kuliah belajarnya 3 jenis penelitian itu. Nah, kalau misalnya dalam PTK ini itu ada judul seperti ini Pak, penggunaan modul dalam pembelajaran grading pada siswa SMP Negeri 7 Batam. Nah, apakah itu termasuk penelitian tindakan kelas atau penelitian kualitatif saja gitu Pak? Gitu. Jadi penggolongannya tuh seperti apa gitu? Apakah kalau kita mendeskripsikan metode, penggunaan metode itu termasuk penelitian tindakan kelas atau gini Pak, maksud saya kita sudah punya kerangka berpikir dulu ya untuk diterapkan di kelas gitu. Misalnya sudah ada modul. Nah, pengen menerapkan modul ini untuk siswa kelas 7 misalnya. Nah, itu kan tidak ada 2 variabel ya, Pak. Cuma 1 saja, misalnya penggunaan modul bahasa Inggris untuk mengajarkan grading pada siswa SMPN 7 Batam.
Nah, itu Baik. penelitian tindakan kelas, Pak, seperti itu. Baik, terima Ya. kasih Bu Kurnia atas pertanyaannya. Mungkin langsung saya respon nanti. Baik, terima kasih Bu Kurnia. Yang pertama adalah yang saya jawab adalah dalam proses penelitian tindakan kelas, intinya atau penelitian tindakan sekolah, intinya sangat simpel sekali. Bapak Ibu, karena memang penelitian tindakan kelas itu diawali dari masalah di kelas gitu ya, maka dalam proses penulisan judul juga harus menyertakan apa yang akan diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan. Jadi ketika Ibu siapa tadi ya? Ya, apa namanya? Ibu siapa tadi? Sebentar. Maaf, lupa tadi. Ya, apa namanya? Menyajikan judul seperti itu apa bisa jadi penelitian tindakan kelas? Nah, bisa asalkan Ibu tambahkan. Ibu tambahkan dengan penggunaan modul tertentu itu atau dengan menggunakan media yang sudah Ibu buat, tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan apa? Nah, itulah bedanya penelitian tindakan kelas dengan penelitian deskriptif murni gitu ya. Kalau deskriptif murni, Bapak Ibu mungkin bisa mendeskripsikan proses lebih pada prosesnya ya, lebih pada proses penggunaan alatnya atau mungkin pengembangan medianya atau yang lain. Tetapi kalau dalam penelitian tindakan kelas, fokusnya adalah bagaimana nanti apa namanya peningkatan kualitas pembelajarannya di kelas. Nanti untuk teknis pembelajarannya itu nanti akan dibahas di minggu depan ya. Biasanya mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu istilah siklus gitu ya, siklus 1, siklus 2, kemudian apa yang harus dilakukan di siklus 1, misal siklus 1 apa yang harus dilakukan, perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan apa namanya refleksi gitu ya. Itu nanti akan kita bahas di minggu depan, sehingga untuk hari ini kita cukupkan sampai dengan Bapak Ibu mampu menulis judul penelitian tindakan kelas dan mampu menuliskan latar belakang bab 1 ya, khususnya latar belakang yang isinya nanti tentang pada masalah apa yang terjadi di kelas ya, dan juga bagaimana solusinya. Itu dulu, gampangnya itu dulu. Nanti teknisnya kita akan bahas di minggu depan karena masih ada 3 minggu ke depan ya. Ya itu. Yang kedua silakan Bu Nursari untuk bertanya secara langsung. Baik, terima kasih Pak. Izin saya tidak buka video karena di daerah tertinggal, tidak bagus jaringan nih. Ini pun udah syukur bisa dapat. Ketepatan saya kepala sekolah. Dan saya belum pernah membuat PTS. Makanya saya sangat tertarik dengan program yang Bapak buat. Saya sangat antusias. Nah, tadi saya lihat di satu contohnya ya Pak, latar belakang masalah. Di latar belakang masalah itu contoh. Secara praktis, guru adalah ujung tombak dalam pembelajaran strategi dan seterusnya gitu. Nah, latar belakang untuk PTS, contohnya kita adopsi dari karya orang, begitu Pak ya. Lalu kita ketik sendiri dan seorang kepala sekolah di sekolah A melaksanakan penelitian di sana, saya juga buat seperti itu di sekolah saya. Apa yang saya lakukan agar karya itu adalah karya saya sendiri? Artinya agar plagiat itu tidak saya dapatkan pada diri saya sendiri, seperti itu Pak. Nah kemudian untuk PTS, tolong Bapak berikan satu contoh untuk membantu saya mengerjakan nanti selama 1 bulan ke depan. Terima kasih Pak, itu saja. Baik, terima kasih Bu Nur Sari atas pertanyaannya. Yang pertama adalah baik PTK maupun PTS merupakan sama-sama penelitian tindakan. Untuk contoh nanti akan kami berikan di grup WA. Nanti silakan mungkin Bapak Ibu bisa download dulu contoh-contohnya, nanti akan mulai memahami biasanya setelah melihat contoh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika PTK ataupun PTS, mungkin saya contohkan adalah bagaimana menulis judul PTK ataupun PTS ya. Sama. Jadi ketika nih contoh tadi contoh PTK sama penerapan metode role playing untuk meningkatkan aktivitas siswa dan yang lainnya. Karena memang tujuan dari seorang guru adalah ingin memperbaiki pembelajaran di kelas. Salah satunya adalah aktivitas siswa. Yang perlu diingat adalah ini merupakan salah satu masalah saja di kelas. Jadi masalah tidak perlu
diselesaikan semua dalam PTK gitu ya. Jadi bisa salah satu, bisa dua, satu atau mungkin maksimal dua ya. Kalau terlalu banyak nanti akan susah menyelesaikannya. Nah, ini kalau PTK. Kalau PTS bagaimana? Sama, PTS adalah Bapak Ibu bisa sama seperti ini konsepnya. Bapak Ibu bisa terapkan sebuah tindakan tertentu ya. Tindakan tertentu untuk apa? Nah, di sini. Untuk meningkatkan apa? Nah, di sini misalkan saya hapus dulu ya. Kalau PTS, misalkan ya pelaksanaan gitu ya. Pelaksanaan workshop. Workshop apa misalkan? Misalkan penerapan workshop Google Workspace gitu ya. Untuk meningkatkan kualitas ya. Kualitas pembelajaran guru di sekolah atau di SMAN misalkan langsung SMA Negeri 1 Boyolali misalkan seperti itu tahun gitu misalkan seperti itu boleh. Jadi intinya adalah seorang kepala sekolah akan memberikan suatu tindakan tertentu atau suatu kebijakan tertentu yang nanti akan memberikan suatu dampak pada sekolah tersebut dan khususnya sekolah ataupun guru gitu ya. Itu sama, jadi konsepnya antara PTK ataupun PTS sama, tetapi kalau kepala sekolah biasanya lebih pada guru bukan ke siswanya, kalau guru ke siswanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara menghindari plagiasi. Nanti ini kita akan bahas detail minggu depan. Di minggu depan ada bab 2 dan bab 3, nanti akan kita bahas bagaimana cara menghindari plagiasi. Sedikit saya bahas. Yang pertama adalah jangan banyak copy paste. Nah, itu yang pertama. Triknya adalah jangan banyak copy paste. Itu yang bikin PTK-nya gagal, terlalu banyak plagiasi adalah copy paste atau menyalin, jangan banyak menyalin. Terus ada yang tanya, Pak, kalau PTK saya judulnya hampir sama dengan orang lain atau bahkan kebetulan sama judulnya, Pak. Bagaimana gitu ya? Ya nggak apa-apa ya. Kalau saya nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena ya judul hanya sekedar judul gitu ya. Selalu saya sampaikan bahwasanya dua buah lagu gitu ya punya judul yang sama. Misalkan satunya judulnya Camelia gitu ya. Satunya juga Camelia. Satunya lagunya kok satunya nadanya seperti ini, satunya nadanya juga beda, liriknya juga beda. Apakah apakah lagu Camelia yang satunya plagiat lagu Camelia yang satunya juga? Bukan ya. Tetapi lebih pada isi ya, isi lagu itu kalau lagu ya. Tetapi kalau dalam karya ilmiah bagaimana? Sama. Jadi kalau judulnya hampir sama itu enggak masalah. Atau mungkin kalau kebetulan sama persis judulnya Pak, ya enggak masalah gitu. Tapi kalau PTK biasanya jarang sama. Kenapa jarang sama persis? Karena memang mungkin variabelnya sama-sama menggunakan metode role playing Pak, sama-sama meneliti aktivitas. Tapi bedanya nama sekolah apa boleh? Boleh. Boleh aja, boleh. Tetapi isinya jangan sampai sama. Kalau sampai isinya nanti sama atau terdeteksi plagiasi, nah itulah yang disebut dengan plagiasi. Nanti kita akan bahas detail minggu depan. Oke. Kita lanjut dulu. Silakan Ibu Rini untuk bertanya secara langsung. Silakan Bu Rini. Terima kasih Pak Randy. Begini Pak, sebenarnya saya itu sudah action untuk penulisan PTK, tinggal menulis saja. Ada beberapa hal yang saya ragukan ketika saya itu menulis teorinya. Judul saya itu seperti ini, Pak. Peningkatan kemampuan menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi melalui metode The Power of Two berbantuan WhatsApp pada siswa kelas 8B SMP bla bla bla. Nah, di sini saya menggunakan metode The Power of Two dan WhatsApp. Nah, yang saya ragukan
WhatsApp ini sebagai media atau sebagai alat nanti ketika saya itu menulis teorinya. Seperti itu, Bapak. Sudah itu aja, Bu? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rini atas pertanyaannya. Oke, dari judulnya Bu Rini, saya yakin Bu Rini sudah lumayan siap ya, lumayan siap. Artinya Bu Rini sudah menyampaikan masalahnya, nantinya akan meningkatkan kualitas penelaah materi tertentu dari siswanya. Kemudian Bu Rini juga sudah siap dengan metode tertentu, metode power of two, dan ditambah dengan media atau dengan WhatsApp tadi ya. Ya, untuk media adalah dari asal katanya adalah medium. Medium itu kan kalau apa namanya? Kalau ukuran gitu ya, ukuran ya Bapak Ibu. Medium itu kan berada di mana? Di S, M, L gitu ya. Medium itu kan tengah gitu ya. Medium, media. Maka media itu adalah suatu alat yang nantinya akan menengahi dalam hal apa? Kalau dalam media pembelajaran, maka alat yang menengahi dalam proses pembelajaran, alat yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu nggak perlu khawatir, semua alat yang Bapak Ibu gunakan sesungguhnya itu merupakan media pembelajaran sesungguhnya. Cuma memang ada yang yang sudah sering sering digunakan ya memang tidak perlu disebutkan kalau itu media. Tapi sesungguhnya semua itu media. Baik WhatsApp, kemudian mungkin laptop itu juga media dan yang lainnya ya. Tapi maaf, kalau laptop mungkin alat ya, tapi yang sifatnya untuk menengahi dalam proses pembelajaran, misalkan Bapak Ibu WhatsApp ya, ada siswa, ada Bapak Ibu, maka WhatsApp kan berada di jalur di tengah ya, di tengah yang nanti akan membantu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Itulah yang disebut dengan media gitu. Atau mungkin yang lain yang sifatnya sama, misalkan penggunaan kuisis, penggunaan video pembelajaran gitu. Bapak Ibu yang memberi materi lewat video, siswanya menonton videonya, kan itu sifatnya sebagai perantara materi. Sebagai menyertakan ada materinya di dalamnya gitu. Jadi bisa Ibu sertakan sebagai media di sana, boleh. Nanti masalah bagaimana mencari referensinya, nah ini sedikit nanti akan saya bahas minggu depan. Mbak, mungkin nanti akan Pak, saya kesulitan mencari judul WhatsApp ini ya. Sebentar, clear ya. Masih ada 30 menit. Silakan Bapak Ibu bisa tanya sebanyak mungkin ini. Ini sebentar, saya share screen dulu. Nanti ini kita bahas lebih detail minggu depan, Pak, bagaimana cara mencari kalau referensi media WhatsApp gitu ya. Bapak Ibu bisa buka namanya Google. Jangan google.com ya, tapi Google Cendekia. Nah, Google Cendekia. Tulis saja Google Cendekia. Kemudian pilih yang paling atas ini. Nanti ini bisa digunakan untuk inspirasi juga. Google Cendekia. Nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, mungkin saya tulis di sini. Saya tulis di chat. Nah, seperti ini, maka tulis saja Bapak Ibu. Penerapan atau penggunaan media WhatsApp dalam pembelajaran. Enter. Nah, akan muncul banyak penggunaan media WhatsApp dalam pembelajaran, gitu ya. Atau penggunaan media WhatsApp saja boleh. Nanti akan muncul banyak sekali. Grup WhatsApp sebagai media pembelajaran, penggunaan media komunikasi WhatsApp, pemanfaatan media sosial melalui WhatsApp. Nah, ini masing-masing bisa Bapak Ibu download, ya. Oh, saya tertarik yang ini. Misalkan tertarik ini. Nah, ini. Nah, cari yang sekiranya cocok. Media WhatsApp sebagai media literasi digital siswa. Ini saya cocok ini. Klik yang sebelah sini. Nanti akan kadang ada yang otomatis terdownload, kadang ada yang buka PDF terlebih dahulu. Ya, silakan nanti dicoba. Nah, ini otomatis sebentar. Enggak pas share screen-nya. Nah, ini terdownload. Langsung terdownload, tinggal klik OK. Nanti akan muncul. Nah,
WhatsApp sebagai media pembelajaran media literasi digital siswa. Nanti silakan dari sini Bapak Ibu bisa cari inspirasi. Oh iya bagus ini ya. Atau mungkin bisa juga nanti digunakan untuk sumber. Sumber itu nanti bukan hanya digunakan untuk bab 2, tetapi bisa juga diselipkan pada latar belakang sebagai penunjang bahwasannya solusi yang kita gunakan memang solusi yang benar-benar sudah dipraktekkan oleh orang lain. Nah, itu ya bisa ditambahkan. Nah, bisa dengan cara ini. Silakan. Dengan Google Cendekia. Gitu ya, silakan. Nah, oke, itu dulu. Itu dulu mungkin selanjutnya saya lanjut pertanyaan dulu berikutnya. Silakan Bu Vivin. Bisa dibuka mikrofonnya Bu Vivin? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Randy atas waktunya untuk kami bisa berkomunikasi untuk menanyakan sesuatu hal yang kami memang masih belum tahu ya Bapak. Yang pertama tentang judul Bapak, untuk membuat judul itu adakah batasan jumlah kata atau berapa karakter begitu Bapak? Itu yang pertama yang saya tanyakan. Kemudian yang kedua, untuk objek, untuk siswa, kami kan sudah melakukan PTM, PTM terbatas, hanya 50% siswa kami yang setiap harinya atau setiap jamnya kami hanya masuk 50% siswa. Apakah itu sudah bisa digunakan untuk penelitian? Misalnya biasanya kan kita satu kelas itu 30 atau 32 siswa. Nah, untuk PTM terbatas ini kan kita hanya 50%-nya berarti hanya 15 siswa atau 16 siswa. Apakah itu sudah bisa atau boleh untuk melakukan penelitian tindakan kelas? Itu saja Bapak. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vin pertanyaannya. Ini sebenarnya tadi ingin saya bahas cuma lupa ya. Yang pertama adalah jumlah kata ya, jumlah kata pada judul ya. Sesungguhnya jumlah kata pada judul itu menyesuaikan dengan pedoman. Pedoman di mana kita akan atau Bapak Ibu akan mengirimkan laporan PTK Bapak Ibu. Ya, untuk di pedoman guru ya, untuk yang saya baca itu tidak ada aturannya. Selama ini belum saya melihat aturan di berapa maksimal untuk jumlah kata pada judul, itu belum ada untuk laporan. Tetapi kalau nanti artikel itu biasanya ada maksimal 20 ada yang 17, ada yang 15, itu jadi variasi, ada cukup variatif ya untuk maksimal katanya. Tetapi kalau dalam PTK, laporan PTK selama ini tidak ada acuan banyaknya karakter, banyaknya kata pada kalimat tersebut. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi agak panjang dikit memang nggak masalah untuk PTK judulnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang PTMT. Ini menarik sekali. PTMT memang cukup merepotkan juga gitu ya. Bukan hanya untuk penelitian tindakan kelas ya. Untuk pembelajaran sepertinya repot ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran aja repot sepertinya. Repot ya. Nah, untuk solusinya adalah ada dua solusi yang saya tawarkan untuk Bapak Ibu ketika ingin melakukan penelitian tindakan kelas di masa PTMT ini. Yang pertama adalah pastinya dengan luring ya, luring dan daring ya. Yang daring dulu yang pertama. Ketika daring, Bapak Ibu lakukan full daring, bisa gitu ya. Full daring, semua siswa misalkan ada 30 siswa, maka 30 siswa itu ya masuk secara daring semua. Itu solusi yang pertama. Jadi memang PTK-nya adalah PTK daring dengan solusi-solusi yang memang solusi untuk pembelajaran daring ya. Itu yang pertama, solusi yang pertama adalah daring. Solusi yang kedua adalah luring. Nah, ketika PTK luring di masa PTMT harus diwaspadai bahwasannya PTK adalah tujuannya adalah memperbaiki pembelajaran di kelas secara klasikal. Jadi
dalam proses penelitiannya kita tidak boleh mengabaikan separuh yang lain. Itu yang harus diperhatikan. Sehingga ketika Bapak Ibu ingin melakukan PTK secara luring, maka harus kerja 2 kali. Ya, maksudnya pada nanti siklus 1, nanti kita akan rincinya bahas minggu depan. Misalkan pada pertemuan pertama gitu ya. Pertemuan pertama maka Bapak Ibu lakukan di separuh kelas pertama. Ya, kemudian separuh kelas kedua masih pertemuan pertama. Artinya jangan sampai cuma memberikan pembelajaran tindakan kelas ya, PTK dengan metode tertentu untuk separuh kelas. Itu jangan sampai. Nanti akan ada siswa yang terbengkalai. Itu yang pertama. Selain itu juga Bapak Ibu juga berdasarkan latar belakang, kan memang mengambil latar belakangnya kan memang siswa satu kelas. Nah, nanti tidak sinkron kalau memang yang diteliti separuh kelas. Nah, itu banyak ketidaksinkronannya, sehingga solusinya adalah misalkan kelasnya disebut dengan dibagi 2 shift gitu ya. Saya sebut kelas A dan B gitu. Maka di kelas A Bapak Ibu lakukan pertemuan pertama, di kelas B juga misalkan siang hari sama dengan langkah-langkah yang seperti di kelas A. Di pertemuan kedua sama lagi. Jadi gitu terus 2 kali kerja gitu. Itu solusi yang kedua. Silakan bisa pilih yang mana. Yang penting saya tidak pernah menyarankan melakukan untuk separuh kelas. Karena memang itu bukan untuk penelitian PTK. Tapi kalau penelitian jenis lain boleh. Ya, kalau Pak saya penelitian kualitatif deskriptif boleh, separuh kelas 4 orang boleh, 3 orang atau 1 orang, 2 orang boleh. Kalau studi kasus juga boleh. Gitu. Tapi kalau PTK namanya K-nya adalah kelas, maka itu memang harus satu kelas gitu ya. Kecuali mungkin ada 1-2 orang anak tidak masuk karena sakit, mungkin memang ya tetap kita usahakan untuk mengikuti semua sampai tuntas, mulai dari siklus 1, siklus 2, atau mungkin tes siklus 1, tes siklus 2 harus tuntas, harus kita jangan sampai terabaikan gitu. Itu Bu, jawaban dari saya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivin. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung. Yang berikutnya Bu Herdina. Silakan Bu Herdina. Selamat malam, Pak. Malam, Bu. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Sebelumnya saya minta maaf kalau mungkin ada yang terlewatkan tadi, Pak. Jadi mungkin pertanyaan saya ini sudah pada banyak yang tahu jawabannya seperti itu ya, Pak ya. Jadi seperti ini, Pak. PTK ini kan berhubungan dengan penelitian praktis di kelas dengan tujuan untuk meningkatkan pembelajaran seperti itu ya, Pak. Kalau kita ingin meneliti tentang disiplin siswa di dalam kelas, contohnya yang saya alami sendiri, Pak, bisa saya katakan ada kelas tertentu siswanya itu kurang disiplin. Ketika sudah jam istirahat, sering sekali mereka itu 15 atau 20 menit setelah jam pembelajaran dimulai baru masuk ke dalam kelas seperti itu. Apabila saya ingin melakukan penelitian tentang itu, apakah itu termasuk PTK atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Demikian yang saya tanyakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Erdina atas pertanyaannya, sangat menarik sekali ya. Yang perlu kita garis bawahi adalah penelitian tindakan kelas kita awali dari tadi yang saya sampaikan adalah identifikasi masalah. Memang masalah itu banyak di kelas, salah satunya seperti yang disampaikan Bu Herdina, tetapi yang disampaikan Bu Herdina bukanlah masalah pembelajaran gitu ya. Karena PTK adalah yang nanti kita akan catat adalah masalah yang terkait secara langsung dengan pembelajaran. Nah, apabila Bapak Ibu ingin meneliti terkait dengan kedisiplinan yang kaitannya mungkin kenakalan atau yang lain, itu nanti akan mengarah pada penelitian tindakan bimbingan konseling. Ada istilah khusus untuk guru BK ya Bapak Ibu, jadi namanya PTBK, penelitian tindakan bimbingan konseling. Jadi seorang guru BK nanti akan memberikan suatu tindakan tertentu sehingga nanti adanya perubahan kedisiplinan, perubahan apa gitu, itu nanti akan dilaksanakan oleh guru BK, biasanya seperti itu Ibu. Tapi untuk penelitian yang penelitian tindakan kelas, jadi masalah utamanya adalah pembelajaran di kelas. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa hasil belajar, bisa aktivitas, bisa motivasi mungkin, bisa
sikap atau yang lainnya. Tapi sikap yang dimaksud adalah sikap dalam proses pembelajaran. Cuma saya sendiri memberi saran kepada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama menulis, sangat disarankan mungkin lebih fokus pada hasil belajar. Karena itu lebih mudah diukur daripada yang lain. Sehingga Bapak Ibu mungkin dengan pengukuran yang jelas itu akan mempermudah Bapak Ibu ketika pertama kali menulis PTK. Apakah boleh yang lain, Pak? Dengan data kualitatif sesungguhnya boleh. Cuma kadang kalau pertama kali menulis bingung bagaimana ini disebut peningkatan kalau ini datanya seperti inilah, itu biasanya bingung. Sangat disarankan mungkin untuk awal hasil belajar boleh, aktivitas juga boleh. Untuk yang lain itu juga boleh, tetapi Bapak Ibu harus rajin-rajin mencari contohnya dulu daripada nanti setelah sudah menulis takutnya di tengah jalan macet gitu ya. Contohnya pernah juga ada yang bertanya, Pak, saya ingin meneliti tentang penghayatan dalam berdoa. Lah ini susah ini. Pernah ada yang kayak gitu. Pak, saya ingin mengukur bagaimana kualitas penghayatan. Wah ini susah, Bu. Saya aja nggak tahu anak ini bisa menghayati atau enggak gitu. Kalau cuma merem melek gitu kan juga kita nggak tahu ya. Jadi kita sesuatu yang akan kita ukur memang benar-benar terlihat oleh kasat mata, kayak aktivitas gitu ya, itu mungkin masih kasat mata. Kemudian mungkin kualitas kognitif siswa dan yang lainnya gitu ya. Itu Ibu boleh ya. Tapi mungkin kalau memang Ibu ingin menulis selain PTK sesungguhnya boleh, nggak masalah, tapi bukan di kelas ini mungkin ya, nanti bisa di kelas yang lain ada namanya mungkin kelas best practice atau kelas penulisan artikel jurnal ilmiah itu boleh menggunakan topik itu. Oke. Saya lanjutkan dulu, silakan Bu Christian Ningtyas dari Bogor, silakan Ibu. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Saya Christine Pak dari Bogor. Saya punya permasalahan dalam mengajar. Kebetulan yang ingin kami teliti tentang kompetensi dasar itu program linier. Karena kami ada di SMK. Nah, dari hasil pembelajaran ini, selama ini anak itu susah untuk menerima pemahaman kami, gitu. Kalau dengan pembelajaran manual. Nah, untuk itu saya mencoba untuk menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Itu kami harapkan dengan pembelajaran itu siswa lebih memahami dalam kompetensi dasar itu. Nah, saya mencoba untuk merumuskan judul PTK saya, penggunaan media PowerPoint untuk meningkatkan hasil belajar siswa, bla bla bla, materi program linier tahun pelajaran 2021-2022. Apakah mungkin judul kami itu sudah sesuai atau belum, Pak? Itu aja mungkin yang kami tanyakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Christine atas pertanyaannya ya. Jadi bertanya tentang apakah sudah pas atau belum. Saya lihat sudah pas Ibu. Ibu sudah, intinya di sana judul PTK itu sangat simpel sekali. Ada hal yang akan kita ingin tingkatkan atau perbaiki di kelas dan ada solusinya. Di sana Ibu sudah memberikan solusi media, ya sudah cukup. Artinya jangan sampai ada juga yang sering keliru gitu ya. Ada sering keliru menyatakan bahwasannya PTK itu harus ada metodenya dan ada medianya. Nah, itu keliru. Karena solusi tidak harus seperti itu. Solusi itu media saja boleh, metode saja boleh, digabung juga boleh. Jadi nggak perlu bingung, media saja boleh atau itu silakan. Bisa Ibu kembangkan langsung. Termasuk nanti dalam 1 minggu ke depan, silakan Bapak Ibu langsung tuliskan judulnya di grup WA. Nanti akan saya respon, bukan hanya saya. Di grup sudah ada Bapak Dr. Suwardi, ada juga Bapak Isbula MPD, dan ada Bapak Ibu reviewer yang lain yang nanti akan membantu Bapak Ibu. Gitu. Jadi nanti tidak perlu japri satu persatu ke saya, nanti malah tidak terbaca. Nanti di grup saja tulis saja, nggak usah ragu gitu ya. Justru kalau di grup responnya cepat. Karena nanti yang respon bukan hanya 1 orang gitu ya. Nanti bisa beberapa orang, nanti bisa memberikan respon, menjawab, atau mungkin mengoreksi apa yang mungkin kurang dari Bapak Ibu. Dan nggak perlu takut.
kita sudah sepakati awal di sini bahwasannya kita semua mulai dari nol, mulai dari judul. Sehingga mungkin 1-2 hari ini silakan bisa tulis judulnya di grup, nanti akan kita perbaiki bersama. Oke, lanjut dulu silakan Bu Siti Rofiah. Oke, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf ya, menyambung tadi pertanyaan Ibu yang sebelumnya, termasuk ada Bu Christine dan yang lain. Punten, kalau dengan PTMT tadi kan ada sebelumnya yang bertanya ya Pak, PTMT ya, kalau misalkan dengan kondisi separuh anak luring, separuh anak dengan Zoom, apakah itu dibolehkan dalam PTK ya Pak? Karena kemarin kami melaksanakan itu gimana agar biasa kelas itu berhasil 1 kali pertemuan, separuh saya pakai untuk luring di kelas, separuh saya pakai Zoom, jadi akhirnya sekaligus materi begitu. Itu boleh atau tidak? Kemudian yang terima kedua, kasih. Ya, silakan lanjut Ibu. Yang kedua, kan ketika daring Pak, pembelajaran anak kalau kita lihat untuk meningkatkan hasil belajar siswa, itu kayaknya ukurannya agak sulit ya Pak. Masalahnya ketika anak belajar di rumah itu kan bisa jadi buka Google, kemudian Brainly misalkan, atau belajar dengan orang tua, sehingga cenderung hasil belajar itu selalu 100, 100 atau 90 ke atas. Apakah itu bisa jadikan sebuah pijakan untuk PTK? Baik, terima kasih Bu Siti Rofiah, menarik sekali pertanyaannya, memang benar-benar pertanyaan yang kontekstual ya, artinya memang pertanyaan di yang sekarang ya Bu ya. Oke, yang pertama adalah tentang PTMT tadi ya. PTMT memang sebuah dilema, bukan hanya guru ya, termasuk saya sendiri sebagai dosen juga dilema ini ngajarnya. Sama, semua juga bingung. Tetapi dalam proses PTK, jangan sampai perlakuannya tidak sama. Ya, perlakuannya tidak sama, artinya ketika Bapak Ibu separuh dengan pembelajaran di kelas, gitu, separuhnya online nih. Nah, itu bagaimana Bapak Ibu memberi solusi? Judulnya bagaimana? Pasti bingung ya? Pasti bingung. Jadi nanti penerapan metode, nah bingung nih, ditulis apa metodenya kalau separuh di kelas, separuh di rumah. Penerapan metode, yang satunya dengan metode cooperative learning misalkan yang di kelas. Yang di rumah dengan media Zoom. Nah, itu nanti akan bingung. Yang pertama judulnya bingung. Yang kedua adalah hasilnya nanti juga belum tentu sama. Jadi ketika perlakuan kita berikan berbeda, pastinya juga nanti akan banyak faktor yang menghalangi apa istilahnya ya, keberhasilan dari PTK itu tadi gitu. Jadi kita tidak mampu mengukur dengan akurat solusi yang kita berikan gitu ya. Kalau sifatnya separuh di kelas, separuh di rumah gitu ya. Karena kita nggak jelas mana yang akan kita ukur solusinya. Itu yang harus dipikirkan gitu ya. Itu yang harus dipikirkan. Jadi solusinya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa luring semua. Luring semua artinya tetap separuh-separuh boleh, tapi dengan metode yang sama. Misalkan cooperative learning, ya berarti separuh cooperative learning, separuhnya juga nanti cooperative learning, mungkin jamnya besoknya, mungkin itu yang apa namanya, yang salah satu solusinya. Pak, apa kalau seperti itu pasti nambah waktu, gitu kan? Pasti akan ada muncul pertanyaan itu di dalam pikiran. Pak, kalau seperti itu akan nambah waktu. Ya, iya jelas. Namanya penelitian, Bapak Ibu. Ini di sini penelitian tidak akan kelas. Namanya penelitian pasti nambah waktu. Nggak pernah ada penelitian yang nggak nambah waktu. Ya, penelitian di lab ya pasti nambah waktu. Apalagi kalau sudah neteskan sesuatu gagal, pecah, ya pasti nambah waktu. Dan yang lain itu pasti ada hal yang harus kita lakukan di luar proses pembelajaran gitu. Pasti ada gitu. Ya, pasti ada, termasuk ketika PTK memberikan sebuah tes siklus 1, tes siklus 2 di hari tertentu, itu juga nambah waktu. Nggak pernah ada namanya penelitian tindakan kelas yang nggak nambah waktu itu. Ya, itu yang solusi yang pertama itu. Atau bisa juga kalau pengen lebih efektif bisa daring semua gitu ya, bisa daring semua silakan. Nah, kemudian ada pertanyaan juga dari Bu Siti Rofiah tadi bahwasannya kalau di rumah bagaimana Pak tingkat kevalitan ya, tingkat kevalitan jawaban siswa. Nah, ini juga sebenarnya bukan masalah Bu Siti Rofiah aja nih, tapi masalah kita semua gitu ya. Salah satu solusinya agar jawaban anak itu mendekati valid ya, itu
yang sudah saya terapkan di perguruan tinggi, dan ini diterapkan juga oleh kementerian dalam proses Olimpiade nasional yang 1-2 tahun terakhir kan online itu Bapak Ibu. Itu tesnya dengan menggunakan video conference. Jadi siswanya disuruh video conference dan mengerjakan di depan kamera. Nah, silakan dengan teknik seperti itu, atau mungkin teknik yang lain. Kalau Bapak Ibu punya teknik yang lain, silakan. Itu bukan teknik yang wajib, tapi itu sudah saya terapkan, dan alhamdulillah ketika saya berikan soal gitu, saya lihat di Zoom gitu ya, sambil anak-anak ngerjakan. Kalau sudah selesai ngerjakan, dikirim lewat email boleh, kirim lewat Google Classroom boleh, kirim lewat yang lain boleh, silakan bisa digunakan teknik itu, dan teknik yang lain boleh banyak. Itu hanya salah satu ya, silakan bisa. Memang masalah kita bersama tentang kevalitan pembelajaran luring daring itu Bapak Ibu. Ya. Saya lanjut dulu. Silakan Bu Elis dari SMP 3 Bogor tuh untuk bertanya secara langsung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak. Ini sebetulnya, mohon maaf saya agak terlambat masuk Zoom tadi. Jadi banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang ingin ditanyakan Pak. Beberapa saja mungkin. Yang pertama adalah ketika awal pandemi kan sudah mulai daring ya Pak ya. Saya sudah kepikiran tuh, aduh PTK bisa nggak ya gitu. Cuma ada beberapa teman yang mengatakan, oh kalau daring nggak bisa, katanya PTK mah harus PTM gitu, harus tatap muka langsung. Jadi pertanyaan yang ingin saya tanyakan, karena tadi ketinggalan, selama daring ini apakah bisa? Kemudian kan kalau nggak salah di PTK yang PTM kan ada tanda tangan siswa ya Pak. Nah kalau daring itu bagaimana dengan misalnya daftar hadir atau ulangan yang ada daftar tanda tangan siswanya. Nah kemudian penyakitnya sekarang mungkin rata-rata adalah ketika daring ini motivasi anak itu sangat semakin kesini mengalami penurunan begitu. Terutama kalau Google Meet atau Zoom Meeting itu anak-anak malas untuk buka kamera kan seperti itu. Nah itu kan penyakitnya, saya belum tahu obatnya gimana nih Pak untuk daring ini gitu. Barangkali nanti ada inspirasi gitu. Sehingga nanti bisa dijadikan PTK. Kemudian yang kedua, jika saya mudah-mudahan kan di Januari itu sudah normal katanya, berapa lama dari awal sampai akhir untuk proses pembuatan PTK ini gitu. Jika saya ingin memulainya di semester 2 gitu, secara luring. Oke, itu saja Pak. Terima kasih banyak sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Elis atas pertanyaannya ya. Langsung saya jawab. Yang pertama adalah apakah PTK daring itu boleh gitu ya. Itu seringkali di awal dulu sering banyak perdebatan, itu harap dimaklumi. Harap dimaklumi, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh gitu. Itu karena awal masa perubahan. Jadi orang itu masih banyak yang idealis bahwasanya PTK itu harus luring. Karena memang selama ini metode-metode yang diterapkan di PTK kebanyakan memang metode luring, seperti hanya cooperative learning, problem based learning, dan yang lainnya kan memang diterapkan di kondisi luring, pembelajaran kooperatif ya. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, kita tidak boleh berpikiran terlalu sempit. Bahwasanya kita harus lebih tekankan pada penelitian tindakan kelas. Nah, istilah kelas dalam perkembangan era itu sudah mulai berkembang. Istilah kelas bukan hanya sebagai ruang kelas, tetapi juga ruang kelas digital itu juga bisa disebut dengan kelas. Makanya ada istilahnya Google Classroom. Jadi kelas yang difasilitasi oleh Google nih. Google Classroom, ada istilahnya Cloud Classroom dan classroom yang lain lah. Termasuk juga di kelas ini kami, makanya kenapa kok pakai istilah kelas nih? Nah, ini ada tulisannya di kanan atas ini, kelas eksklusif. Karena memang di sini meskipun tidak dalam ruangan yang sama, ruangan bangunan yang sama, tetapi dalam sebuah forum, dalam sebuah media yang sama. Itulah esensi dari kelas di zaman sekarang ini, semakin berkembang. Sehingga termasuk penelitian tindakan kelas juga sangat boleh dilakukan secara daring. Silakan Bapak Ibu. Tinggal teknisnya Bapak Ibu bisa manfaatkan banyak hal, bisa dengan Zoom, bisa dengan atau yang lain bebas.
Pak, di tempat saya nggak pengen daring tapi nggak bisa pakai Zoom, ya silakan bisa pakai WhatsApp, gitu. Silakan bisa pakai Google Classroom, silakan sesuaikan dengan kondisi siswanya masing-masing. Kami tidak bisa memberikan solusi yang tepat kalau Bapak Ibu yang paling mengenal siswanya, gitu, yang paling mengenal siswanya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah minta inspirasi bagaimana caranya agar siswa-siswanya mau on cam nih. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu di sini banyak on cam atau banyak off cam-nya. Nah, itu kan itu memang kadang sulit Bapak Ibu. Bukan cuma masalah siswa ya, karena memang banyak faktor. Terkadang ada memang siswa tertentu yang kondisinya tidak memungkinkan untuk on cam. Itu karena bisa jadi sinyal. Ketika ditampilkan videonya itu memang tingkat upload dan downloadnya itu tinggi sehingga macet-macet nanti bufferingnya sinyalnya nanti akan putus-putus gitu, sehingga banyak juga yang alasannya menutup layarnya agar sinyalnya lancar. Ya memang kalau memang anaknya jujur gitu ya nggak masalah, cuma seringkali ditutup agar bisa main-main. Nah, itu ya memang agak susah. Caranya adalah memang kontrolnya ada di guru gitu ya, ada di guru, sehingga bolehlah kalau sesekali menutup layar bolehlah. Asalkan ketika dipanggil itu merespon. Intinya butuh itu. Ayo coba ini tampilkan sebentar wajahnya, coba dijawab pertanyaan ini apa gitu. Itu boleh. Memang kita tidak bisa dipungkiri untuk sesekali nutup, sesekali buka, memang untuk dalam proses pembelajaran online ini nggak bisa, tetapi jangan sampai pembelajaran online ini sifatnya satu arah. Jadi harus ada interaksi. Itu intinya di sana. Sekalipun nggak muncul videonya, tetapi kalau hanya suara saja, tapi bisa interaksi terus, itu tidak masalah bagi saya. Yang penting daripada muncul wajahnya, tapi nggak ngerespon apa-apa lah. Itu lebih tidak mengenakkan gitu ya. Mungkin itu. Nah, mungkin akan saya jawab dulu pertanyaan yang ada di kolom chat. Sudah lumayan ini, mungkin tidak bisa terjawab semua karena keterbatasan waktu, nanti akan jawab. Mungkin ada yang pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa tanya di grup WA. Habis ini grup WA saya buka. Pak, tanyanya kapan? Nah, ini pertanyaannya. Pak, tanyanya kapan? Apakah malam, pagi, siang, sore? Silakan Bapak Ibu bisa tanya kapanpun. Pagi boleh, malam boleh, dini hari boleh. Cuma nanti kami dari para reviewer dan instruktur menjawabnya ketika online ya. Ketika saya online pasti akan saya jawab, atau mungkin Bapak yang lain online pasti akan dijawab gitu. Jadi Bapak Ibu ketika ada pertanyaan langsung aja tulis di grup ya. Tidak akan kami tutup grupnya. Nah, mungkin ada yang bertanya ini dari Ibu Wahid Andrianti, izin bertanya, jika saya menggunakan variabel hasil belajar bagaimana pengolahannya? Nanti kita akan bahas minggu depan ya Bapak Ibu. Sekarang nggak usah jauh-jauh ya. Apakah harus membandingkan per siklus? Ya, siklus akan kami bahas minggu depan. Dan apa atau harus menggunakan SPSS? Oh, nggak harus itu Bapak Ibu. Jadi dalam PTK ini adalah salah satu penelitian yang dilakukan oleh guru yang paling simpel. Bapak Ibu nggak perlu gunakan aplikasi pengolah data apapun itu, nggak perlu. Susah nanti ya. Cukup Bapak Ibu pakai rata-rata, cukup Bapak Ibu pakai persentase, itu sudah cukup. Pakai Excel aja udah cukup. Nggak usah yang susah-susah. Bahkan Pak saya nggak bisa Excel ya, sudah pakai kalkulator aja bisa ya. Nggak perlu bingung. Nah, berikutnya adalah ya tanda yang tanya juga bagaimana mengukur keaktifan aktivitas siswa, apa menjadi barometer penilaian. Nah, ini lupa saya bahas juga. Nah, dalam PTK dari Bu Reti Ramdhani, pada PTK keberhasilan yang menentukan adalah guru sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan subjektivitas PTK. Karena PTK itu sifatnya penelitian yang tidak bisa digeneralisasi. Ya, sehingga perlu diingat-ingat bahwasanya ketika Bapak Ibu menggunakan metode tertentu itu berhasil, belum tentu metode itu berhasil untuk siswa lain. Contoh, siswa tertentu menggunakan Zoom berhasil ini. Dicoba Zoom pakai dengan di sekolah lain, kebetulan sekolahnya sinyalnya susah. Ya jelas nggak berhasil. Karena itu memang keberhasilan PTK memang tidak bisa ditentukan dari metode atau media gitu ya. Dan penentuannya adalah siapa yang menentukan adalah guru itu sendiri. Termasuk misalkan kalau hasil belajar, Pak, berapa minimum hasil belajar? Nah, setiap sekolah berbeda-beda. Ada yang KKM-nya berapa, misalkan acuannya KKM.
Misalkan, maka setiap sekolah juga berbeda. Termasuk di sini kalau aktivitas bagaimana? Nah, Bapak Ibu bisa mengembangkan namanya instrumen penilaian aktivitas sendiri. Bisa membuat instrumennya sendiri, misalkan pakai centang-centang 1, 2, 3, 4 dengan skor maksimal berapa. Kalau sudah minimal berapa, misalkan dengan skala 4 gitu ya. Kalau rata-rata 3,5 misalkan, saya katakan berhasil, silakan. Pak, saya turunkan standarnya 3,25. Silakan. Karena memang yang menentukan Bapak Ibu. Jadi nggak perlu bingung acuan minimalnya berapa, itu nggak perlu bingung. Bapak Ibu tinggal buat dulu di awal, instrumennya ini, acuannya ini. Nanti kita akan bahas di minggu depan ini ya, kalau teknisnya minggu depan. Hari ini kita masih ide dulu, jadi nggak perlu jauh-jauh dulu gitu ya. Nanti akan banyak ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, karena waktu memang sudah tidak terasa sudah menunjukkan jam 20.30 lebih waktu Indonesia bagian barat, bahkan di WITA mungkin sudah 10.30 ya, di WIT 11.30 cukup malam. Saya rasa untuk malam ini saya cukupkan. Bagi pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab, ya boleh ditanyakan kembali di grup WA. Kalau mungkin lupa saya jawab, nanti bisa saya respon ataupun direspon oleh bapak-bapak admin yang lain gitu ya. Nanti akan senantiasa membantu Bapak Ibu sampai tuntas. Tidak selesai 1 bulan ini tidak apa-apa. Tetap kami bimbing, tidak perlu registrasi lagi sampai bulan depan atau bulan depannya lagi boleh. Tetapi kami sangat berharap Bapak Ibu tuntas 1 bulan. Bapak Ibu tuntas, Bapak Ibu bahagia, kami juga bahagia menyelesaikan tugas kami. Jadi tidak PR juga, tidak banyak PR juga kami. Jadi itu dari kami. Saya tunggu judul-judul Bapak Ibu di grup WA, tulis saja di kolom chat WA itu, silakan mulai ditulis. Malam ini boleh, besok boleh, cuma nanti kita akan respon mulai besok pagi. Saya rasa cukup untuk rekaman hari ini dan materi. Rekaman nanti akan kita upload dan kami akan share mungkin besok pagi. Materi hari ini dan juga contoh-contoh PTK juga sudah kami upload di grup. Tinggal Bapak Ibu buka linknya dan di-download mana contoh yang cocok. Oh ya, satu lagi. Seringkali ada bertanya, Pak, saya ada nggak contoh PTK, misalkan PTK yang agama Islam, Pak, gitu ya, atau PTK yang matematika, atau PTK ada yang spesifik bahkan. Pak, carikan Pak PTK matematika kelas 7 dengan materi ini. Wah, ini susah. Ya. Jadi contoh PTK yang kami berikan, ya, contoh PTK yang berikan adalah contoh PTK sembarang sudah. Materinya apapun itu bebas. Nggak perlu khawatir. Semua PTK nggak perlu dicontoh gitu ya, nggak. Itu hanya cukup untuk acuan. Ya, sekalipun sama persis ya, jangan di copy paste gitu ya. Jadi itu sebagai contoh-contoh saja PTK yang mungkin sudah pernah dibuat oleh Bapak Ibu sebelumnya atau mungkin yang ada di internet gitu. Selebihnya nanti kita akan diskusi lebih lanjut sampai dengan tuntas. Dan itu saja untuk malam ini. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menyempatkan hadir malam ini. Untuk berikutnya nanti akan ganti. Jadi di pertemuan kedua nanti yang akan membahas materi berikutnya adalah Bapak Dr. Suwardi dan Bapak Ibu yang lain nanti akan berlanjut gitu ya. Untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu, bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.